Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang dirangkaikan dengan ta'lim malam Rabu secara rutin, yang semoga kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan menambah satu ayat lagi dari surah Al-Hujurat, tepatnya pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Saya baca ayat ini, kemudian sebentar, karena sudah lama kita tidak mengaji lagi secara bersamaan, saya membacakan ayat itu, penggalan-penggalannya. Kemudian jamaah semua insyaallah mengikutinya. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya, sekarang diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum 'indallahi atqakum
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Inna Allaha alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Iya. Baik jamaah sekalian, saya sebelum mengkaji ayat ini di akhir taklim nanti, kita ingin meminta kepada tiga orang yang menghafal ayat ini dengan baik. Karena ada hadiah yang mau disalurkan. Jadi diadakan musabaqah ini agar supaya hadiah yang ada di panitia masjid itu disalurkan dengan baik. Kalau tidak salah, hadiah berupa sarung. Ya mungkin panitia di antara motifnya karena dekat-dekat bulan suci Ramadan, mudah-mudahan yang mendapatkannya bisa memanfaatkan insyaallah bahkan sebelum bulan suci Ramadan. Jadi silahkan ya dihafal-hafalkan ayat itu. Nanti kita minta 3 orang yang menghafal dengan baik, kita akan berikan hadiah sarung insyaallah. Ya Pak Ji. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Ada 2 di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas biasanya itu ciri-ciri ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat yang ciri-cirinya diturunkan sebelum hijrahnya Nabi, sebelum berpindahnya ke kota Madinah. Namanya ayat Makkiyah. Jadi ayat yang diturunkan sebelum hijrah itu dinamakan ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan sebelum hijrah yang kemungkinan besarnya juga berdasarkan tempat diturunkan di kota Mekah.
Dan itu memang sifatnya umum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tanpa melihat latar belakang apa keyakinannya. Yang penting seruannya kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Yang kedua, kalau ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu tanda-tanda ciri khas bahwa ayat itu adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan setelah hijrah, dan biasanya kalau berkaitan dengan tempat itu kebanyakannya turun di Madinah. Nampak jelas kenapa dibedakan? Karena ya ayuhan nas itu baru pendekatan secara umum umat manusia. Adapun ya ayyuhalladzina amanu itu kebanyakan turun di Madinah karena memang tujuannya dikhususkan kepada orang-orang Islam. Maka di sini Allah memulai dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semuanya dari dua jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi itu sudah merupakan informasi dari Al-Quran itu bahwa jenis kelamin manusia itu hanya dua, laki-laki atau perempuan. Kalau ada antara keduanya, maka itu masuk dalam kategori nadir, sesuatu yang aneh. Dan sesuatu yang aneh itu la hukma lahu, tidak ada hukumnya. Maksudnya yang mayoritas itu adalah laki-laki atau perempuan. Dan itu awal penciptaan daripada manusia pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan Hawa, pasangan daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang diambil penciptaannya itu dari tulang rusuk Adam alaihissalatu wassalam. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Itu dari sisi jenis kelamin. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan setelah itu kami tetapkan kalian, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Jadi disebutkan dua latar belakang di sini, syu'uban wa qabail, yaitu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, agar supaya kalian bisa saling mengenal, agar supaya kalian bisa saling mengenal antara sesama bangsa, antara sesama suku, antara sesama latar belakang. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya yang termulia di sisi Allah, dan sesungguhnya yang termulia di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah
orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan maha detail ilmunya. Alimun khabirun. Kalau bahasa sehari-hari sebenarnya khabir itu, kalau manusia khabir maksudnya orang yang punya pengalaman. Ya, orang yang punya pengalaman, orang yang punya reputasi. Itu namanya khabir. Tapi khabir bagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat detail ilmunya dan pengetahuannya. Apa penjelasannya? Penjelasannya dikatakan di sini yukhbiru ta'ala annahu khalaqa bani adama min aslin wahidin wa jinsin wahidin. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam ayat ini bahwa ia telah menciptakan manusia itu, Bani Adam, mulai dari Adam dan seluruh keturunannya, min aslin wahid, itu berasal dari asal yang satu. Berasal dari asal yang satu, wa jinsin wahidin, dan dari jenis yang satu. Apa jenis yang satu itu? Maksudnya dari bahan yang dipakai oleh Allah untuk menciptakan manusia itu berasal dari satu jenis, yaitu berasal dari tanah. Nabi SAW mengatakan, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Setiap kita ini berasal dari satu nenek moyang, yaitu dari Nabi Adam, wa Adamu min turab, dan Adam itu berasal dari tanah. Wa kulluhum min dzakarin wa untha. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih bahwa Allah langsung menciptakan Nabi Adam dengan tangannya yang mulia. Khalaqallahu Adama biyadaihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya langsung, tanpa melalui siapa-siapa. Tapi Allah penciptaan manusia yang pertama, Allah yang langsung turun langsung. Wa yarji'una jami'uhum ila Adam wa Hawa, dan semua umat manusia yang entah sudah berapa jumlahnya ini, dari Adam sampai yang terakhir diciptakan detik ini, ila Adam wa Hawa, itu berasal dari Adam dan Hawa. Bisa kita bayangkan, dari satu manusia, kemudian Allah ciptakan dari satu manusia ini, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, kemudian berkembang biak. Jadi itu yang pertama kali ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Adam dan Hawa. Penciptaan selanjutnya, keturunan Nabi Adam, itu tidak lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langsung dari tanah, akan tetapi penciptaan dan perkembangan manusia selanjutnya setelah Adam dan Hawa itu dengan cara pernikahan, yaitu dengan cara pernikahan. Dan sedikit kita menyinggung bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dan Hawa, dan akhirnya Hawa itu melahirkan anak-anaknya,
Allah telah mentakdirkan setiap lahir satu kali selalu kembar, ya. Setiap lahir satu kali, melahirkan satu kali, itu pasti selalu kembar. Dan kembarnya selalu satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Maka untuk melahirkan berikutnya seperti itu juga, lahir selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Dan karena belum ada manusia pada waktu itu terkecuali dari anak-anaknya Adam sendiri, maka syariat pada waktu itu antara sesama anak ini dinikahkan. Itu asalnya. Antara sesama anak ini itu dinikahkan. Dan syariat yang berlaku pada zaman Nabi Adam pada waktu itu, kembar dari kelahiran yang pertama, umpamanya kelahiran pertama lahir laki-laki, lahir perempuan, itu ditunggu untuk supaya Hawa melahirkan untuk yang kedua kalinya dan melahirkan lagi kembar laki-laki dan perempuan, dan dinikahkan dengan cara silang. Dinikahkan dengan cara silang. Maka anak laki-laki yang pertama itu dapat jodoh dengan saudari perempuannya kelahiran yang kedua. Kelahiran yang kedua. Maka tersebutlah dalam riwayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dua di antara anak laki-laki Adam yang bernama Qabil dan Habil, yang sangat terkenal sekali, Qabil dan Habil, yang mana keduanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi saudari perempuannya secara silang. Akan tetapi salah satu di antara mereka Allah takdirkan yang satu mendapatkan yang rupawan cantik, yang satu Allah takdirkan sedikit ia agak dibawa kualitas dari sisi lahirianya dibandingkan dengan saudaranya yang satu. Dan itulah awal pertama sejarah terjadinya pertumpahan darah di atas permukaan bumi ini. Jadi dari awal sudah terjadi pertumpahan darah. Namun selanjutnya jemaah sekalian, kita tidak bahas tentang detailnya hal ini, sekedar ingin menjelaskan bahwa begitulah syariat awal yang terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Terjadi pernikahan silang sampai kemudian antara sesama keturunan itu Allah ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang tidak lagi mengenal antara satu dengan yang lain, yang tidak lagi berhubungan dengan rahim langsung. Mungkin sudah sepupunya, mungkin sudah sekian keturunan ke bawah. Intinya setelah Nabi Adam alaihissalam berubah syariat itu menjadi pernikahan antara sesama, namun itu bukan lagi yang ada hubungan rahimnya seperti layaknya pada syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lagi boleh menikahi yang ada hubungan rahimnya, saudaranya, saudarinya, ibunya, ponakan langsungnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya, dirubah setelah itu karena keadaan yang sudah berubah. Dapat kita fahami bahwa ternyata syariat dari zaman ke zaman itu tidak satu. Yang tetap itu adalah tauhid dan akidah yang mengesahkan Allah dalam peribadatan, itu semenjak zaman Nabi Adam tidak pernah berubah. Adapun syariat-syariat yang lain, maka itu berubah-ubah dari zaman ke zaman karena adanya kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Kenapa dibolehkan pernikahan antara sesama saudara dan saudari pada zaman Nabi Adam? Karena belum ada manusia selain daripada keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan,
ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi asalnya hanya dua, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, rijalan wa nisaan, laki-laki dan perempuan yang kita tidak ketahui berapa lagi jumlah daripada manusia itu sampai pada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manusia berkembang biak itu hanya dengan jalan pernikahan, tidak ada duanya, terkecuali kalau ada perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang kafir dan ada yang menjadi tawanan orang-orang Islam, maka di situ memungkinkan masih ada yang menjadi tawanan dan menjadi budak, maka itu adalah pengecualian itu pun dalam Islam menganjurkan untuk membebaskan, ya, budak-budak yang berada dalam tawanan itu. Walakinna Allah Ta'ala batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa farraqahum wa ja'alahum syu'uban wa qabail. Dalam perjalanan selanjutnya Allah pisah-pisahkan itu, Allah pecah-pecah menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa ja'alahum syu'uban wa qabail, qabaila sigharan wa kibaran. Ada suku yang besar, ada suku yang kecil-kecil. Apa tujuannya? Wa dzalika li ajli an yata'arafu. Dan di antara hikmahnya itu Allah memecah-mecah, Allah memisah-pisahkan, pada akhirnya mereka saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan saling mengenal antara satu dengan yang lain? Bukan dalam makna yang sempit, siapa namamu, ya, ini, akan tetapi saling mengenal dalam makna yang luas. Saling mengenal dalam makna yang luas. Pertama, saling mengenal dalam makna yang sempit, mungkin kita berkenalan. Seperti ketika kita ketemu dengan seseorang, ya, dari mana kita? Nah, itu namanya berkenalan. Dan itu masuk di dalamnya lita'arufu. Ada bentuk perkenalan yang didesain dalam syariat ini sehingga perkenalan itu bukan sekedar pada batas perkenalan, tapi membangun sebuah kebersamaan, namanya rumah tangga. Namanya rumah tangga. Ah, ini lebih paten lagi. Jadi perkenalan itu diantaranya adalah ketika di dalam Islam ini disyariatkan namanya pernikahan. Disyariatkan namanya pernikahan, itu adalah salah satu di antara contoh perkenalan. Itu adalah salah satu di antara contoh perkenalan. Bahkan perkenalan ini di antara contoh perkenalan yang dibolehkan di dalamnya untuk membangun kebersamaan, kalau perlu ini selama-lamanya, bahkan sampai mati. Bahkan sampai mati. Bahkan perkenalan ini diharapkan untuk berlanjut di dalam surga, insya Allah. Jadi kita ini, Pak, yang sudah berkeluarga, yang baik-baik, ya, hubungan kita dengan, ya, pasangan kita, itu kita bercita-cita untuk melanjutkan kebersamaan ini, bukan di dunia saja, tapi kita berharap agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Akan tetapi syarat dipertemukan di dalam jannahnya itu, di dalam surganya, syaratnya harus dua-duanya solih dan solihah. Jadi bapak-bapak yang cinta kepada istrinya, harus kita mendidik keluarga kita untuk memahami syariat Islam
yang membuat kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita menjadi orang soleh. Yang membuat kita menjadi orang soleh dan membuat pasangan kita menjadi orang soleh. Jadi bagaimana seorang suami berusaha mencari cara bagaimana istrinya menjadi solehah kalau dia sudah soleh. Demikian pula seorang istri harus berusaha dan berambisi kalau dia sudah solehah, berusaha untuk menjadikan suaminya menjadi orang yang soleh. Ya, umpamanya kita ini ketika pertama kali mau ketemu, Nabi sudah arahkan kita. Laki-laki itu Nabi katakan, kalau datang kepadamu, ya, nikahilah wanita itu karena 4 persoalan. Ya, mungkin karena fisiknya, kecantikannya, mungkin karena hartanya, mungkin karena keturunannya, dan itu tidak bertentangan dengan agama, dan mungkin karena agamanya. Tapi dari yang 4 ini Nabi tekankan, ya, fadfar bidzatid din, maka pilihlah karena agamanya. Pilihlah karena agamanya. Jadi kalau seandainya, ya, dari awal, ya, dia cantik, kemudian rupawan, kemudian dia berlatar belakang orang tuanya kaya, kemudian keturunan bangsawan, dan orang yang bagus agamanya, ini saya rasa bukan mantap padi. Mungkin saya juga masih mau. Ya, kalau ada ini yang 4 ini, karena ini barang langka, Pak. Ini barang langka. Tapi andaikan pun, dan itu biasanya memang jarang-jarang itu bisa berkumpul 4 itu, Pak. Ya, jarang-jarang itu. Pokoknya adalah saja yang kurang 1, ya ada kelebihannya, ada plus minusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat, bukan melarang kita memilih karena cantik, bukan melarang kita memilih karena rupawan, karena banyak hartanya. Karena Nabi memang mengatakan itu diantara daya tariknya. Jadi Nabi tidak menafikan itu. Cuma karena ini barang langka, kalau seandainya itu tidak memungkinkan, tidak bisa berkumpul yang 4 itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fadfar bidzatid din, tentukan pilihan itu karena agamanya. Ada seorang sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Julaibib. Julaibib ini dari sisi fisik, ya, seorang laki-laki yang tidak seperti orang-orang Arab yang lain. Ya, dia agak buruk, ya, rupanya, ya, tidak ganteng, ya, tidak cakep. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawari, wahai Julaibib, kau ini tidak bermikir menikah? Maka, ya, Julaibib mungkin, ya, ngerti juga mungkin tentang dirinya, kasihan bilang, saya kan ini, ya, orang yang tidak cakep, ya. Maka sebenarnya mau, ya Rasulullah, tapi kira-kira ada enggak orang yang bisa terima saya kono? Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung melamarkan, ya, Julaibib ini dari sisi fisik, ya, di bawah standar, dan langsung melamar dari seorang keluarga yang punya anak perempuan yang sangat cantik, ya, yang sangat cantik. Singkat cerita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, bilang, saya mau melamar anakmu nih. Ya. Ketika orang itu mendengarkan bahwa Nabi mau melamar anak perempuannya, langsung mereka setuju. Masya Allah, ini, ya, siapa kira-kira yang mau menolak, ya, kalau Rasulullah, ya. Tapi ternyata kurang klarifikasi pada waktu itu. Setelah mereka terima, Nabi bilang, bukan saya, ya, bukan saya. Ada seorang sahabatku, ya, yang dari sisi akhlak, dari sisi agama
Ya. Bilang, siapa itu ya Rasulullah? Semua orang tahu di Madinah. Bilang, Julaibib. Oh, langsung Don ini orang tuanya ini anak gadis ini. Dia bilang, bagaimana ini? Ya. Mau ditolak. Nah, Rasulullah ini yang langsung melamar. Nah, jadi ternyata itu kiatnya, Pak. Kalau kita menginginkan ya ada gadis pujaan kita, panggil orang yang berpengaruh. Ya, panggil orang yang berpengaruh. Ya, umpama Ustadz Bahrul. Oh, kalau Ustadz Bahrul itu, panggil Ustadz Bahrul. Ya. Ya. Yang penting Ustadz Bahrul jangan mengatakan saya mau lamarkan orang lain. Maka singkat cerita jamaah sekalian, ketika ketahuan bahwa ternyata Julaibib yang mau dilamarkan, maka ya langsung mundur ini sang orang tua. Tapi ternyata sang gadis ini tahu bocoran bahwa ternyata kedua orang tuanya itu mau mundur. Maka wanita inilah yang menangis dan berkeberatan, bilang, tidak mungkin wahai kedua orang tuaku, wahai handaku, wahai ibunda tercinta, tidak mungkin kita bisa menolak kalau Rasulullah SAW yang menunjukkan kita. Karena pasti kalau Rasul memberikan petunjuk, iya, termasuk pada calon suaminya yang dari sisi fisik itu ya tidak ganteng, tidak cakep, tapi pasti atas pilihan Rasulullah SAW pasti itu yang terbaik insya Allah. Dan ini betul-betul seorang wanita yang luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya sang orang tua ini rela menerima daripada Julaibib untuk menjadi suami daripada anaknya yang cantik jelita itu. Singkat cerita, kita persingkat ceritanya jamaah sekalian. Menikahlah ya Julaibib dengan salah seorang anak Ansar itu. Dan pada hari itu juga ternyata ada pendaftaran untuk pergi berjihad. Ada pendaftaran untuk pergi berjihad. Maka pada hari itu juga sang Julaibib ya meminta izin kepada istrinya yang belum pernah disentuh dalam makna yang khusus itu. Belum berbulan madu, belum berhari madu. Karena baru pada hari itu. Ya, kira-kira kalau kita ya baru dibongkar semua itu, tendanya, apanya, kursi-kursinya ya belum sempat lah istilahnya ya mau bertemu-temu khusus ya. Maka pada hari itu juga Julaibib minta izin kepada sang istri ini yang belum pernah disentuhnya, dan ternyata dia syahid di medan tempur. Dan Nabi SAW mengatakan Julaibib disambut oleh wanita-wanita dan bidadari-bidadari surga. Julaibib ini diperutkan oleh wanita dan bidadari-bidadari surga. Dan disampaikan kepada sang istri bahwa insya Allah suamimu ini adalah syahid di medan tempur, dan insya Allah tetap engkau berada dalam kesolehanmu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah di dalam jannahnya. Maka syarat untuk kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus berusaha untuk mensolehkan diri kita dan mensolehkan daripada pasangan kita insya Allah. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, wadzalika li ajli an yata'arafu, agar supaya mereka saling mengenal. Dalam makna yang lebih luas, mereka saling mengenal artinya terjadi interaksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Terjadi interaksi, terjadi hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Umpamanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan keilmuan pada satu kelompok yang Allah tidak berikan keilmuan itu pada kelompok yang lain. Maka yang tidak memiliki ilmu tentang sesuatu itu, padahal dia dibutuhkan, maka harus dia berhubungan dengan yang punya keahlian.
dan itu bisa sampai dalam skala hubungan antara sesama bangsa. Makanya hampir negara-negara ini itu memiliki hubungan diplomasi antara satu negara dengan negara yang lain. Kenapa ada hubungan diplomasi yang seperti itu? Karena setiap bangsa ini memiliki kelebihan dan kekurangan, ya, memiliki nilai minus plus minus. Maka untuk menyempurnakan daripada kebutuhan-kebutuhan itu, kita membangun hubungan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Maka pada akhirnya setiap negara itu ada duta-duta yang berada di negeri-negeri tersebut. Ya, terkecuali kalau seandainya negara itu kita anggap memberikan mudarat bagi kita, umpamanya sampai sekarang ini belum dibuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Kenapa? Karena kita lihat dengan mata kepala kita, mereka betul-betul membunuh, ya, orang-orang Islam, tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Maka sebagai bentuk keberatan kita tidak ingin membangun hubungan, ya, diplomatik dengan mereka sebagai bentuk pres dan pelajaran bagi mereka, walaupun mereka memiliki keahlian-keahlian. Dan sampai pada hari ini juga ulama memberikan fatwa, MUI memberikan fatwa bahwa produk-produk yang dianggap memberikan bantuan pada Israel ini, ulama, Majelis Ulama Indonesia itu mengharamkannya. Itu ada fatwanya tentang itu, Pak, dalam rangka untuk memperlihatkan bahwa kita memiliki loyalitas kepada orang-orang beriman. Akan tetapi ketika siapa saja yang tidak membenci kita, bahkan ingin membangun kebersamaan itu, maka dengan siapa saja kita bisa membangun hubungan itu. Dan itu yang kita fahami dengan hukum muamalah. Hukum muamalah itu jauh lebih luas, dengan siapa saja, yang terpenting ada kemaslahatan yang bisa kita dapatkan. Makanya kalau kita masuk pasar, ya, kita masuk mall, ya, tentu hukum asalnya itu adalah boleh untuk kita saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Yang terpenting bahwa itu masuk dalam hukum muamalah, terkecuali ketika ingin memberikan madarat pada kaum muslimin. Fa innahum law istaqalla kullu wahidin minhum min nafsihi lam yahsul bidzalika at-ta'aruf alladhi yatarattabu alaihi at-tanasur wat ta'awun. Apalagi di era sekarang ini, andaikan setiap kabilah, andaikan setiap lingkungan, andaikan setiap negara menutup diri hubungan itu dengan bangsa-bangsa yang lain, maka banyak hal-hal yang tidak bisa kita penuhi. Umpamanya dalam dunia perdagangan, ya, kalau antar negara ada namanya ekspor impor, ya, ada namanya ekspor impor, ya. Bagi kita ini memiliki petani-petani, memiliki, ya, produksi-produksi, ya, di dalam negeri. Maka dengan adanya pemimpin-pemimpin yang pintar, ya, berkomunikasi dengan dunia luar, maka alhamdulillah kita bisa sejahtera, Pak petani. Kenapa? Karena hasil-hasil pertanian kita itu bisa kita jual, ya, bukan antara sesama provinsi saja, tapi harga-harga barang kita itu bisa dijualkan oleh pemimpin kita ke luar negeri. Nah, kalau ada pemimpin-pemimpin yang kita anggap bahwa nampaknya dia bisa berkomunikasi karena bagus bahasa Inggrisnya, pintar berdiplomasi, ya, maka ini implementasi daripada apa? Lita'arafu, untuk kita saling mengenal antara satu dengan yang lain, ya, yang diberikan kesempatan untuk bisa berhubungan dengan dunia luar, ya. Maka orang-orang yang teruji pengalaman-pengalaman seperti inilah yang kita harapkan untuk menjadi jembatan untuk kemaslahatan kita. Jangan yang terjadi adalah kita punya banyak garam, kita punya banyak beras, kita punya banyak hasil pertanian, akhirnya petani
tidak berambisi untuk menanam lagi karena hasil pertaniannya murah. Lebih banyak biaya operasionalnya dibandingkan dengan harga daripada barang-barang itu. Iya, kita pernah lihat itu di media sosial di Jawa kalau tidak salah, itu protesnya itu petani kasihan dia buang itu hasil pertanian di jalan-jalan sebagai protesnya kepada pemerintah. Kita ini punya banyak beras, kita ini punya banyak bawang. Iya, biar kita punya ini banyak garam. Kenapa pemerintah impor? Iya, kenapa pemerintah impor? Iya, bisa dibayangkan Pak, sampai tusuk gigi diimpor. Bisanya itu tusuk gigi diimpor. Iya, banyak itu kita punya batang kelapa Pak. Iya, banyaknya kita punya kayu. Iya, subhanallah. Inilah pemimpin-pemimpin yang kita lihat mana yang akan membawa kepada kemaslahatan dalam makna lita'arafu. Itulah kira-kira yang kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Maka perhatikan bapak-bapak, tanggal 14 Januari ini menentukan paling tidak 5 tahun ke depan, insya Allah. Kita menyampaikan ini bukan karena kita gontok-gontokan, tapi lillahi ta'ala, untuk melihat masa depan daripada orang Indonesia NKRI ini, dan terutama kita sebagai umat Islam yang menetas, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memunculkan bagi kita pemimpin-pemimpin yang tentu menginginkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Demikian ya Mas sekalian, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, saya ingin ada 3 orang yang bisa menghafal ayat ini. Ananda di belakang. Siapa namanya, Nak? Iya, silakan. Oke. Baca itu 1 ayat. Siapkan memang hadiahnya Ustaz. Langsung. Alhamdulillah, insyaallah sudah dapat sarung. Silakan. Santri semua ini yang mewakili. Silakan. Iya. Ada orang tua yang mewakili nanti? Ya. Jadi dari santri sudah. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oke, dapat. Yang sana, anak muda. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
Silakan maju semuanya. Ya, menerima hadiahnya. Maju. Langsung. Silakan. Mudah-mudahan bisa ya dipakai untuk sholat, insyaallah. Silakan. Iya. Insyaallah. Iya, karena sudah habis hadiahnya, maka kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan ya pertemuan-pertemuan berikutnya ada hal-hal yang memotivasi lagi. Demikian jemaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.